Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara kita supaya untung dan cuan di pasar modal atau di dunia persahaman. Nah, dalam investasi saham, kalian harus menentukan sendiri bagaimana cara kalian akan main untuk ngambil keuntungan. Kita nggak bisa mengikuti setiap masukan orang dan setiap masukan tokoh atau role model dan kita campur aduk di dalam pikiran kita untuk membuat keputusan. Karena apa? Karena setiap orang punya cara mainnya masing-masing. Kalian harus belajar dulu, baru setelah pandai, baru masuk praktek investnya. Nah, jalurnya sesederhana itu gitu. Begitu kita tahu, misalnya saya comot ilmu dari Pak Lo Keng Hong, value investing. Saya comot dari Andre Hakim tentang ilmu backdoor atau growth investing. Saya baca Peter Lynch, saya comot dari Warren Buffett, saya perhatikan dari cara mainnya Saratoga Investama yang dikomandoi oleh Pak Sandiaga Uno gitu kan. Nah, jadi penokohan ini hanya kita ambil ilmunya masing-masing. Setelah itu kita ramu sendiri ilmu kita dan sesuai dengan kondisi uang kita gimana. Misalnya kita punya 100 juta, cara mainnya gimana. Misalnya kita punya 1 miliar, cara mainnya gimana. Nah, itu masing-masing orang berbeda. Ada orang yang mau invest di cara main saham dividen, ada orang yang mau invest di saham growth, gak terlalu peduli dividen, ada orang yang mau invest bahkan di emas. Nah, masing-masing orang berbeda. Tetapi kalau di saham sederhana. Kalau kita mau untung di saham, maka kita harus menentukan gaya style kita sendiri dan percaya pada diri kita sendiri. Misalnya, saya kemarin beli saham Pegas. Nah, apakah kok Andre Hakim beli saham Pegas? Belum tentu pada saat itu. Apakah Pak Lo Keng Hong beli saham Pegas? Kebetulan iya pada saat itu. Nah, jadi apakah mereka sama-sama untung? Untung, saya pun untung. Kenapa? Karena sudah percaya pada prinsip diri sendiri. Kita harus mandiri dalam membeli saham. Kita nggak bisa mengikut, dibilang si A, A, dibilang si B, B, dibilang si C, C, ikut-ikutan aja. Nggak bisa. Kalau kayak gitu kita nggak akan pernah bisa untung, yang ada malah rugi. Nah, jadi rumusnya adalah kita belajar dulu, kita pahami dulu metode analisa saham, baik dari cara sisi analisa value investing, sisi analisa growth investing, apa yang dilihat, matriksnya apa, metrik keuangannya apa. Nah, setelah kita belajar, sudah setiap role model yang kita tonton di YouTube itu hanya sebagai bahan referensi menambah akumulasi ilmu kita di dalam kepala kita. Tetapi dalam prakteknya, dalam membuat keputusan investasi, kita harus menciptakan cara kita sendiri. Misalnya saya punya 100 juta. Apakah Lo Keng Hong, Pak Lo Keng Hong beli saham WiFi? Enggak. Apakah kok Andre Hakim beli saham WiFi? Saya nggak tahu. Nah, tapi saya beli. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu beliau-beliau ini yang saya akumulasikan dan saya ramu sendiri dan sesuai dengan kondisi saya cocoknya sama saham ini. Saya percayanya sama saham ini. Maka saya beli saham yang ini. Gitu. Nggak harus sama mereka-mereka. Pak Lo Keng Hong mungkin beli DILD, GJTL, BMTR, NISP, BNGA, ya kan? Nah, saya beli WiFi. Kenapa? Karena menurut saya ini yang buat saya untung, gitu. Persoalan berapa persen mereka untung, berapa miliar ratus juta itu terserah. Yang penting kau jangan rugi dulu, itu dulu. Yang penting kau jangan rugi dulu. Kau harus bisa cari untung dulu. Untung di saham udah pelan-pelan, rasakan nikmatnya, untungnya itu. Nah, setelah kamu rasakan nikmatnya, kamu bisa jadi percaya diri. Tapi jangan lupa untuk terus juga belajar gitu. Nah, comot-comot ilmunya, comot-comot ilmu orang gitu kan. Belajar, baru susun strategi sendiri. Buat keputusan, baru untung, kantongi uangnya. Cari lagi saham yang lain, lihat situasi lagi yang lain. Udah sesederhana itu aja gitu. Jadi kalau kita terus si ini bilang beli saham ini, kita beli. Si ini beli saham ini, kita beli gitu. Kita akhirnya terjebak pada kebingungan kita sendiri. Jadi kita bingung, ini yang mana yang mau diikuti, yang mana yang mau didengari. Kita jadi bingung gitu.
Si A bilang beli saham ini, si B bilang beli saham ini, si C bilang saham ini apa kemahalan value-nya. Si D bilang saat ini bursa Indonesia lagi jelek. Si E bilang bursa saham akan hancur, jadi pindah ke saham US. Mana yang mau kita dengarkan? Inilah era di mana kalau kalian baca bukunya siapa ya? Pak Renal Kasali ya, itu ada dia bilang ini era disrupsi, di mana kecepatan dari teknologi yang diciptakan manusia, kecepatan pertumbuhannya nggak sempat dikejar oleh manusia itu sendiri. Jadi manusia ini menciptakan sesuatu yang kecepatan perkembangannya nggak bisa dia pikirkan lebih dahulu gitu. Jadi akibatnya inilah tercipta disrupsi. Nah, jadi memang ya beginilah faktanya di era kita ini sekarang. Banyak kali informasi setiap hari bertebaran, boom 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 boom. Kita dihujani informasi dari Investor ID, dari CNBC, dari IDN, dari apa lagi? Kontan, dari bisnis.com, semua menghujani kita informasi tentang saham dan ekonomi. Tetapi kembali lagi, kalau menurut saya kita harus bisa menjadi investor yang independen, menciptakan ide kita sendiri, kuat terhadap prinsip investasi kita sendiri, nggak peduli orang ngomong apa, kita yakin dengan sama analisa kita sendiri, ya udah, cuan atau rugi kau yang tahu, orang lain nggak tahu, nggak mungkin tiap hari diceknya porto di handphonemu, nggak peduli juga mereka kalau kau rugi, mau nangis kau atau kau mau senang-senang untung, kau yang rasain sendiri. Jadi kau harus percaya sama dirimu sendiri dan buat metode analisamu sendiri dengan basis kau udah belajar. Sesederhana itu, gitu. Si Socrates gurunya Plato. Apakah Plato ngikuti full filosofi Socrates? Enggak juga. Dia ciptain filosofinya sendiri, walaupun gurunya si Socrates. Aristoteles, muridnya Plato. Apakah Aristoteles mengikuti ajaran semua gurunya? Enggak juga, bahkan membantah Aristoteles, membantah dunia ide dari Plato, kan gitu. Jadi kita nggak harus selalu ngikutin role model kita, tapi awalnya semua orang akan berguru, baru dia menciptakan jalan pikirannya sendiri gitu. Jadi begitu aja kawan-kawan, menurut saya untuk untung di saham kalian harus belajar dulu, baru ciptain metode analisis sendiri, baru udah rasain. Langsung praktek gitu. Misalnya saya mau beli saham ini karena apa? Karena kalau kau beli saham, kau harus bisa membayangkan, menghologramkan dirimu. Kalau ada yang nanya, aku beli saham ini kenapa? Aku bisa jawab. Baik dari sisi valuasi, dari sisi prospek, dari sisi owner, dari sisi harga sahamnya mau naik kemana, berapa persen aku mau take profit untung, kau harus bisa jawab. Kalau kau nggak bisa jawab, kau kebingungan, kau akhirnya akan gampang dipengaruhi oleh berita-berita sentimen negatif apabila terjadi masalah di saham itu. Seperti yang saya alami di saham Pegas. Pada saat saya beli Januari, saya udah pelajari sahamnya. Saya ngerti ini mau kemana, dividennya, potensialnya berapa, kalau rugi saya berapa, saya ngerti. Karena udah saya hitung sendiri. Nah, di bulan Februari, pada saat dia kasus force major terkait pengiriman ke Gunvor Singapura, beritanya gila, dihantui, pang Pegas akan rugi 5 triliun ini. Kalian cek aja beritanya, bisa masih ada mungkin di Google. Nah, kalau kalian yang nggak paham sama apa yang kalian beli, pasti kalian akan ketakutan. Tetapi karena saya paham sama apa yang saya beli dan saya yakin dengan analisa saya bertahan dan pada akhirnya saya cuan. Nah, itu adalah contoh-contoh kecil yang akan terjadi pada kita kalau kita percaya dengan saham yang kita beli. Kalau kita nggak percaya, karena apa? Karena kita nggak tahu, karena kita hanya dengar-dengar orang, beli saham A, beli saham A. Baca berita, beli saham B, beli saham B. Kau nggak ngerti kenapa kau beli saham itu. Akibatnya kau akan rugi. Sesederhana itu. Kalau kau ngerti apa yang saham yang kau beli, dia turun, kau nggak panik. Nggak panik. Tambah lagi kau ada ilmu manajemen keuangan. Sesederhana itu. Oke? Untuk untung di saham, ilmunya itu aja. Jadi, jangan lihat si kawan untung 1M. Kalian cuma untung 10 juta, iri. Jangan. Yang penting kau untung, itu dulu. Amankan dulu itu. Yang penting kau untung, jangan rugi. Supaya apa? Biar gak tergerus modalmu. Untung kau,
Udah, kantongi untungnya. Orang mau untung 1M, 2M, terserah dia. Kenapa? Karena kita nggak tahu juga rugi dia berapa. Dia kan hanya bilang untungnya aja bisa jadi. Atau dia bilang untungnya 1M, modal dia berapa? Kalau 100M modalnya 1% ya itu. Kalau kau 100 juta modalmu untung 10 juta, itu 10%. Berarti kau lebih jago dari dia. Hanya kalah di modal. Kan gitu. Jadi kita memang nggak bisa cemburu, iri, atau pengen jadi orang lain. Nggak bisa. Karena diri kita adalah diri kita sendiri. Kita yang tahu uang kita berapa, modal kita di kantong berapa, besok kita mau makan apa, siapa yang kita biayai, itu kita sendiri yang tahu. Semua orang itu berbeda, nggak bisa kalian samakan. Jadi, menurut saya itu, percayalah pada analisa diri sendiri. Thank you. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah selesai menonton video ini sampai akhir. Untuk kawan-kawan yang berminat belajar saham bersama investor logis, kalian bisa menghubungi nomor berikut ini ya. Batch 1 dan batch 2 sudah selesai kita laksanakan dengan teman-teman yang lainnya. Responnya cukup bagus. Kalau kalian ingin bergabung di batch 3 ini, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut ini ya. Saya juga menulis ebook tentang prinsip-prinsip dasar investasi saham. Kalau kalian yang lebih senang membaca ebook, kalian boleh memilikinya dan silakan saja hubungi nomor berikut ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.